Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya Prasetyo Wibowo dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana kondisi dari pusat perbelanjaan, terutama saat Ramadan dan juga menjelang Lebaran nanti. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI memperkirakan tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan atau mal naik saat Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Bahkan kenaikan bisa mencapai lebih dari 100%. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI memperkirakan tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan atau mal akan naik saat Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Kenaikan bisa mencapai lebih dari 100%. Ketua Umum APPBI Alfonsus Wijaya mengatakan, peningkatan kunjungan pusat belanja pada dua momen ini diperkirakan karena pemerintah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Menurut APPBI, sejak PPKM dicabut beberapa waktu lalu, pusat perbelanjaan pun kini mulai kembali mengadakan berbagai acara dan kegiatan yang diharapkan dapat semakin meningkatkan jumlah kunjungan. Tidak hanya itu, berbagai promo belanja juga sudah kembali diadakan setelah sebelumnya hampir 3 tahun dilarang sehubungan dengan pemberlakuan PPKM. Di sisi lain, Alfonsus juga menilai pada momen Ramadan, masyarakat biasanya berbelanja produk dalam kategori non-makanan dan minuman. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, jelang Lebaran, pusat perbelanjaan dipadati pengunjung sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alfonsus Wijaya. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Alfonsus. Selamat pagi Mas Pras, apa kabar? Sehat-sehat selalu. Baik, sehat-sehat juga Pak Alfonsus. Terima kasih atas waktunya. Kita akan review Ramadan sudah berjalan hampir setengahnya. Begitu kita lihat bagaimana dengan akupansi kalau kita bicara mengenai jumlah kunjungan di pusat perbelanjaan di tanah air saat ini, Pak Alfonsus. Ya, saya kira kondisi pusat perbelanjaan ini sedang baik, sedang bagus begitu ya, sedang pemulihan, improving begitu. Jadi ini sebetulnya sudah terjadi sejak Ramadan Idul Fitri tahun lalu sebetulnya. Yaitu ketika pada saat pemerintah mengizinkan mudik begitu ya tahun lalu, tetapi itu kan mudik boleh tapi masih tetap dengan pembatasan begitu pada saat itu. Tetapi itu sudah cukup untuk mendorong tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan. Kemudian juga kan setelah itu, setelah Idul Fitri, umumnya setelah hari raya itu kan dikhawatirkan ada lonjakan jumlah kasus positif. Tetapi pada tahun lalu ternyata juga tidak terjadi. Yang terjadi tetapi dalam batas-batas masih bisa dikendalikan lah begitu ya. Nah, kemudian juga sempat Bapak Presiden meminta untuk tidak perlu gunakan masker di ruang terbuka. Nah, itu juga mendorong tingkat kunjungan. Nah, itu terus naik sampai dengan Natal dan Tahun Baru. Nah, kemudian kan di akhir Desember lalu pemerintah mencabut PPKM begitu ya. Ini juga mendorong lagi tingkat kunjungan. Jadi saya kira tingkat kunjungan naik terus. Jadi kalau di tahun 2020 rata-rata tingkat kunjungan nasional itu rata-rata hanya 50%, 2021 sedikit meningkat menjadi 60% rata-rata nasional. Di 2022 tahun lalu itu telah mencapai 90% rata-rata nasional dibandingkan dengan sebelum pandemi begitu ya. Jadi saya kira kondisinya sedang baik begitu. Jadi banyak faktor terutama COVID yang terkendali, itulah yang menjadi pemicu ataupun trigger begitu ya, meningkatkan tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan begitu. Demikian Mas Pras. Baik, lantas bagaimana dengan kondisi tenan-tenan, penyewa toko-toko yang ada di pusat perbelanjaan? Karena kita tahu pandemi ini meluluh lantahkan mereka begitu yang sebelumnya berjualan kemudian harus menutup toko mereka. Apakah sekarang sudah kembali normal begitu dalam artian mereka sudah beroperasi, sudah mulai bisa melakukan transaksi penjualan begitu kepada pengunjung? Ya, tingkat okupansi sebelum pandemi itu rata-rata nasional berada di level 90% begitu ya, rata-rata nasional. Nah, kemudian turun drop 20% itu selama tahun 2020 dan 2021. Nah, 2022 seiring dengan tadi penjelasan saya sebelumnya peningkatan tingkat kunjungan, biasanya tingkat okupansi itu akan selaras begitu ya, selaras dengan tingkat kunjungan. Nah,
tingkat kunjungan meningkat, tingkat okupansi juga meningkat. Jadi tahun lalu ada peningkatan 10% kurang lebih, menjadi dari 70% menjadi 80%. Oke. Saya kira ini cukup bagus, meskipun memang belum kembali seperti sebelum pandemi yaitu di level 90%. Tetapi saya kira ini akan terus terjadi peningkatan khususnya nanti di tahun 2023 ini ya. Jadi saya kira mudah-mudahan tahun 2023 ini tingkat okupansi bisa mencapai 90% ataupun kembali ke level sebelum pandemi begitu. Memang ada beberapa retailer ataupun penyewa yang telah tutup permanen begitu ya, Centro Department Store, Giant, hypermarket dan sebagainya, ada beberapa yang sudah tutup. Tetapi juga ada juga pengganti-pengganti daripada mereka, begitu ya, dalam pengertian banyak juga brand-brand baru, merek-merek baru, terutama di kategori makanan dan minuman yang terus bertumbuh dan juga memang mereka membuka usaha-usaha baru setelah percaya diri begitu ya melihat tingkat kunjungan yang terus meningkat begitu. Jadi saya kira ini yang dibutuhkan oleh para retailer, khususnya setelah 3 tahun kan relatif juga para retailer ini perlu juga bertumbuh begitu ya. Mereka perlu growth, perlu pertumbuhan yang cukup signifikan. Setelah 3 tahun hampir tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan. Jadi saya kira saatnya sekarang sudah memulai untuk membuka gerai-gerai baru, toko-toko baru, untuk bisa mendapatkan pertumbuhan yang saya kira yang harus signifikan lah begitu ya. Jadi nah ini juga terjadi banyak buka-buka toko di daerah-daerah. Jadi bukan hanya di kota-kota besar saja, bukan hanya di Jakarta saja ataupun di Jabodetabek saja, tapi juga banyak di daerah-daerah yang saya kira justru itu banyak peluangnya untuk bisa mendapatkan pertumbuhan yang signifikan, paling tidak double digit begitu ya. Karena kalau hanya mengandalkan dari toko-toko yang sekarang sudah ada ataupun dari existing store, saya kira akan cukup berat begitu untuk bisa mendapatkan pertumbuhan yang signifikan begitu. Iya, Demikian, Pak Mas Pras. Tapi kalau kita cermati dengan tadi yang Anda sudah sampaikan begitu, kondisinya memang sudah ada perbaikan. Tapi apakah cukup merata okupansi yang terjadi di pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar ataupun di daerah begitu, Pak Alfonsus? Ya, saya kira kalau secara umum memang untuk mungkin kita bicara dari sisi okupansi dulu ya. Dari okupansi saya kira hampir semua sektor kategori retailer sudah mulai bertumbuh begitu ya. Setelah pada saat pandemi itu kan yang sangat terpukul itu kategori busana itu ya, sandang, fashion itu kan sangat terpukul sekali begitu ya. Tetapi sekarang sudah saya kira pertumbuhan sudah merata hampir di semua kategori. Sudah mulai meningkat apalagi menjelang Ramadan dan menjelang Idul Fitri ini. Jadi saya kira hampir semua kategori sektor itu bertumbuh. Kalau untuk tingkat kunjungan memang banyak pusat-pusat perbelanjaan yang sudah melampaui 100% dibandingkan dengan sebelum pandemi. Tetapi ada juga beberapa pusat perbelanjaan yang memang masih belum pulih tingkat kunjungannya, bahkan cenderung semakin sepi begitu ya. Tetapi saya kira ini harus dievaluasi, harus ditinjau, harus disikapi case by case karena ini bukan merupakan ataupun bukan merupakan gambaran dari kondisi yang sesungguhnya di industri pusat perbelanjaan Indonesia karena ini memang harus ditinjaunya adalah kasus per kasus begitu. Dan secara umum yang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kondisi pusat perbelanjaan sedang baik-baik saja saya kira. Tingkat okupansi ada 3 indikator utama ya di pusat perbelanjaan. Satu adalah tingkat kunjungan itu naik terus tadi saya sudah jelaskan. Kemudian juga tingkat okupansi juga sama meningkat terus dan juga dwelling time ataupun durasi kunjungan. Durasi kunjungan juga sudah meningkat. Jadi kalau sebelum pandemi itu rata-rata di antara 2 jam sampai dengan 3 jam. Selama pandemi itu turun hanya kurang dari 1 jam gitu ya. Nah sekarang sudah mulai lagi naik, sekarang sudah di atas 2 jam. Jadi saya kira ini juga satu indikator bahwa menunjukkan kondisi pusat perbelanjaan ini sedang pulih menuju normal begitu. Baik. Demikian Mas Pras. Dengan tingginya atau naiknya okupansi dari pusat perbelanjaan, apakah nanti sebanding juga dengan peningkatan dari kinerja pendapatan tentunya bagi pusat-pusat perbelanjaan? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Alfonsus. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Ya Pak Alfonsus, kita akan lanjutkan kembali berbincang terkait dengan tadi, okupansi yang semakin tinggi, apakah ini juga berbarengan dengan adanya kenaikan dari sisi pendapatan baik retailer maupun juga pengelola pusat perbelanjaan sendiri. Silakan Pak.
Iya, tentunya kalau tingkat kunjungan meningkat, tadi saya juga sudah singgung bahwa selaras tentunya juga dengan tingkat penjualan begitu ya. Jadi para retailer juga yang sebelumnya mengalami kesulitan ataupun para penyewa ini untuk mendapatkan penjualan, jadi saya kira sekarang juga sudah mulai bertumbuh begitu. Oke. Apalagi menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini begitu ya. Jadi saya kira Ramadan dan Idul Fitri itu bagi pusat perbelanjaan itu menjadi peak season ya, salah satu peak season di industri pusat perbelanjaan, yaitu Ramadan, Idul Fitri dan Nataru gitu ya. Dan tetapi tetap puncaknya itu adalah Ramadan dan Idul Fitri. Jadi memang ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik bagi para penyewa, para retailer untuk bisa mendapatkan penjualan gitu ya. Dan juga kondisinya sekarang ini sangat mendukung sekali begitu ya. Kalau tahun lalu itu kan meskipun boleh mudik, tetapi kondisi ekonomi juga masih belum Iya. membaik begitu. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang memotong gaji, tidak memberikan bonus dan sebagainya. Jadi saya kira sekarang ini hampir semua normal. Saya kira perusahaan-perusahaan sudah mulai memberikan kenaikan gaji, Iya. THR juga saya kira sudah mulai lancar begitu ya. Jadi saya kira ini akan mendorong penjualan di pusat perbelanjaan. Nah, Oke. bagi pusat perbelanjaan juga tentunya ini setelah hampir 3 tahun tidak menaikkan harga sewa dan juga service charge, karena harus banyak membantu, memberikan subsidi, memberikan insentif kepada para penyewa agar supaya mereka bisa bertahan begitu. Nah, tetapi saya kira setelah 3 tahun ini kan tentunya pusat perbelanjaan juga tidak bisa mengalami defisit terus-menerus begitu. Jadi saya kira mulai tahun ini akan ada peningkatan harga sewa, kenaikan harga sewa maupun service charge, tetapi tentunya itu juga akan dilakukan secara hati-hati begitu ya. Oke. Akan sangat selektif begitu, karena kenapa? Karena dampak kondisi berat selama 3 tahun ini masih belum selesai gitu ya. Dampak ini masih terasa begitu. Jadi tetapi juga sama sekali tidak bisa jika tidak dilakukan kenaikan. Jadi akan ada kenaikan harga sewa service charge dan service charge, tetapi akan sangat selektif begitu, akan dilakukan sangat Oke. hati-hati begitu. Dan Demikian. kenaikannya itu akan dilakukan secara bertahap atau sudah dilakukan kenaikan harga sewa kepada talent ataupun retailernya? Saya kira sudah bertahap, sudah ada sebagian pusat-pusat perbelanjaan yang melakukannya sejak awal tahun ini, tahun 2023, khususnya bagi pusat perbelanjaan yang memang sudah mengalami peningkatan tingkat kunjungan yang cukup tinggi begitu. Seiring dengan peningkatan tersebut, mereka sudah mulai melakukan kenaikan-kenaikan. Tetapi ada juga yang masih belum begitu ya. Jadi saya kira ini akan sangat beragam, tidak akan seragam semua begitu. Sangat tergantung dari masing-masing kondisi pusat perbelanjaannya begitu. Jadi saya kira, tetapi saya kira akan mulai terjadi kenaikan di tahun ini begitu. Baik, Pak Alfonsus, lantas kalau kita bicara mengenai THR tadi kan memang ada beberapa perusahaan yang sudah memberikan THR kepada karyawannya, dan seberapa besar juga nanti kontribusinya terhadap kinerja pusat perbelanjaan, aksi transaksi jual beli begitu retailer di pusat perbelanjaan, dan berapa persen sih Pak kenaikannya di bulan Ramadan momentum tahunan seperti saat ini dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya? Ya, saya kira ini sudah menjadi Ramadan dan Idul Fitri pertama yang tanpa pembatasan ya. Setelah 3 tahun berturut-turut, Ramadan dan Idul Fitri selalu kita hadapi dengan ataupun kita rayakan dengan pembatasan. Jadi saya kira ini akan menjadi momen sangat penting sekali, kan ini akan menjadi yang pertama begitu tadi tanpa pembatasan. Dan saya kira ini yang akan terjadi lonjakan, khususnya kalau menjelang Hari Raya Idul Fitri biasanya akan terjadi tingkat kunjungan itu 1 minggu ataupun 2 minggu sebelum hari H. Jadi akan terjadi peningkatan kunjungan di minggu ini, akhir pekan ini, dan juga akhir pekan depan begitu ya, minggu depan ini. Ini saya kira akan menjadi puncak kunjungan, khususnya nanti di minggu depan ini masyarakat sebelum mudik biasanya akan berbondong-bondong berbelanja untuk membawa bekal untuk pulang begitu ya, pulang mudik. Jadi saya kira ini yang akan terjadi. Nah, umumnya akan terjadi peningkatan sekitar 20 sampai dengan 30% dibandingkan dengan hari-hari biasa begitu ya. Oke. Khususnya untuk tingkat kunjungan maupun juga biasanya selaras juga dengan tingkat penjualan begitu. Tetapi secara umum, kalau kita bandingkan year on year begitu ataupun kita bandingkan sebelum dengan pandemi, jadi saya kira tahun ini
secara rata-rata nasional akan melebihi 100% begitu ya. Jadi dibandingkan dengan sebelum pandemi begitu, dan kami yakin bahkan bisa cukup signifikan ini peningkatannya lebih dari 100% begitu. Karena tadi banyak faktor-faktor yang sangat mendorong tadi begitu ya. Jadi saya kira kesempatan ini pasti akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pusat perbelanjaan dan juga para penyewa begitu, para retailer. Pak Alfonsus, nanti kita akan bahas seperti apa sih strategi dan inovasi yang diberikan oleh pengelola pusat perbelanjaan kepada pengunjung. Karena kan nanti tingkat persaingannya juga akan makin ketat nih untuk bagaimana kita bisa menarik banyak pengunjung ke pusat perbelanjaan yang mereka kelola. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Alfonsus, dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Pak Alfonsus, kita akan lanjutkan kembali. Bicara mengenai strategi, inovasi yang dilakukan oleh pusat-pusat perbelanjaan, mengingat akan banyak masyarakat yang harus digrabkan dari satu pusat perbelanjaan dengan pusat perbelanjaan lain, ini akan menimbulkan suatu persaingan yang cukup ketat. Nah, bagaimana kalau kita bahas terlebih dahulu dari tingkat persaingannya dulu nih, Pak Alfonsus? Ya, saya kira Mas Pras, ini kan kita paham semua ya, sejak COVID ini membawa banyak perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan kita begitu. Jadi ini juga terjadi di pusat perbelanjaan. Jadi kalau kita bicara bahwa PPKM sudah dicabut begitu ya, pemerintah mencabut PPKM sejak Desember yang lalu. Apa yang dicari oleh masyarakat setelah PPKM dicabut? Yang pertama kali dicari oleh masyarakat itu bukan belanja gitu ya. Karena kalau belanja itu sudah bisa tergantikan selama PPKM, kan mobilisasi dibatasi, tidak boleh kemana-mana, diminta diam di rumah dan sebagainya. Nah, kebutuhan belanjanya terpenuhi dengan online gitu ya, dengan belanja online. Nah, tetapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan, yang justru itu dilarang, yaitu berinteraksi sosial secara langsung dengan sesamanya yang bukan di dunia maya. Itu yang dilarang gitu ya, selama PSBB ataupun selama PPKM. Nah, begitu dicabut, itulah yang pertama kali dicari oleh masyarakat, karena itu yang selama 3 tahun tidak bisa didapatkan begitu. Nah, mereka berinteraksi sosial ini di mana begitu? Kan tidak mungkin di stasiun gitu kan, tidak mungkin di rumah sakit. Ya kan, apalagi di kuburan gitu kan, yang di mana tempatnya? Di pusat belanja gitu loh. Jadi pusat belanja harus bisa menyiapkan, memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk bisa berinteraksi secara sosial dengan sesamanya secara langsung, bukan di dunia maya. Jadi saya kira itu kuncinya begitu. Jadi bukan belanja yang dicari gitu ya, karena tadi belanja itu bisa tergantikan dengan online begitu. Nah, jadi pusat-pusat perbelanjaan yang tidak bisa memberikan fasilitas-fasilitas tadi tentunya tidak akan dipilih, tidak akan dikunjungi oleh para pelanggannya. Oleh karenanya makanya sekarang kita lihat ada banyak pusat perbelanjaan yang sudah ramai luar biasa, bahkan tingkat kunjungannya sudah lebih dari 100% dibandingkan dengan sebelum pandemi, tetapi ada juga pusat-pusat perbelanjaan yang masih sepi, yang bahkan semakin sepi gitu ya. Nah, itulah alasannya. Jadi tidak bisa kita mengambil kesimpulan bahwa industri pusat belanja sedang tidak baik begitu. Saya kira kondisi industri pusat belanja sedang baik-baik saja. Bahwa ada beberapa pusat perbelanjaan yang sedang kondisi tingkat kunjungannya masih belum pulih, saya kira harus ditinjau kasus per kasus. Salah satunya adalah karena alasan tadi yang saya sampaikan begitu. Butuh ruang interaksi nampaknya ya kalau kita lihat saat ini yang dibutuhkan masyarakat, karena memang sudah cukup bertahun-tahun dipendam begitu. Dan tempat-tempat hangout juga ini menjadi salah satu pilihan pada saat mereka berbelanja di pusat perbelanjaan. Jadi tidak hanya sekedar belanja, mereka bisa berkumpul, bahkan ada buka puasa bersama juga kan begitu diadakan di pusat-pusat perbelanjaan ini Pak Alfonsus. Nah, terakhir Anda melihat bagaimana optimisme menatap tahun 2023 begitu? Karena kita tahu sudah tidak ada batasan-batasan lagi masyarakat untuk bisa bepergian bersama-sama. Saya kira kami optimis tahun 2023 ini kami menargetkan tingkat kunjungan akan lebih dari 100% dibandingkan dengan sebelum pandemi. Tingkat okupansi akan kembali menjadi 90% begitu. Karena banyak faktor yang mendukung. Salah satunya adalah tadi kita sudah bahas cukup banyak, yaitu adalah terkendalinya pandemi COVID-19 begitu. Tetapi juga
meskipun sekarang ada ancaman dari sisi global begitu ya, ketidakpastian global di inflasi dan sebagainya, Oke. tetapi saya kira indikator ekonomi Indonesia semua mendukung ke arah yang positif begitu ya. Dan kemudian juga seperti kita ketahui bahwa pemerintah ini kan untuk mengatasi ancaman-ancaman tadi, ancaman-ancaman global, inflasi dan sebagainya, ini kan didorong perdagangan dalam negeri yang harus didorong. Apalagi Indonesia itu kan pertumbuhannya didominasi oleh konsumsi dalam negeri begitu, Baik. konsumsi masyarakat. Jadi saya kira kalau kita bicara perdagangan dalam negeri, salah satunya adalah retail, salah satunya adalah pusat perbelanjaan. Jadi kami optimis meskipun kondisi global sedang tidak baik dan bisa berdampak terhadap Indonesia, tetapi perdagangan dalam negeri Indonesia saya kira cukup kuat begitu. Oke. Jadi kami optimis karena salah satu strategi pemerintah saya kira untuk mengatasi ancaman global ini salah satunya adalah memperkuat perdagangan dalam negeri. Jadi kami yakin bahwa kondisi ini 2023 akan jauh lebih baik dari 2022 maupun 2021 apalagi begitu ya. Jadi saya kira kami tidak terlalu khawatir. Memang harus hati-hati, saya kira memang betul, tetapi tetap harus optimis begitu. Jadi kami yakin di 2023 ini industri pusat perbelanjaan akan jauh lebih baik begitu dari tahun-tahun sebelumnya. Yes, itu dia optimisme yang harus terus dibangun begitu sehingga masyarakat juga akan lebih tenang dan nyaman begitu dalam menatap tahun 2023 ini. Pak Alfonsus, terima kasih banyak atas waktu dan juga sharing Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Pak Alfonsus. Terima kasih Mas Pras, salam sehat.